Shalom semuanya. Tahan napasmu, hentikan jarimu yang ingin men-scroll layar, dan dengarkan peringatan ini seolah-olah nyawamu bergantung padanya, karena memang jiwa kekalmu sedang dipertaruhkan detik ini juga. Hari ini, kita tidak akan berbicara tentang hal-hal manis. Kita tidak akan berbicara tentang motivasi sukses. Kita akan membuka sebuah kotak Pandora yang paling ditakuti oleh kerajaan kegelapan. Kita akan membedah sebuah kebenaran yang begitu mengerikan, begitu tajam, dan begitu ofensif, hingga banyak mimbar gereja di zaman modern ini tidak berani menyentuhnya, karena takut kehilangan jemaat atau takut dianggap tidak toleran. Kita hidup di zaman penipuan terbesar dalam sejarah umat manusia. Zaman di mana label Kristen ditempelkan secara sembarangan pada segala sesuatu, bahkan pada hal-hal yang sebenarnya adalah najis dan kejian di mata Tuhan yang Maha Kudus. Banyak orang merasa aman hanya karena mereka berada di dalam gedung yang ada salibnya. Mereka merasa selamat hanya karena mereka memegang Alkitab di tangan kanan mereka. Mereka merasa pasti masuk surga hanya karena mereka menyanyikan lagu rohani setiap hari Minggu pagi. Tapi Yesus sendiri memberikan peringatan paling keras, paling brutal, dan paling menakutkan yang pernah ada di muka bumi ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dengar baik-baik, camkan ini di otakmu. Serigala itu tidak datang dengan wajah menyeramkan, meneteskan air liur, dan menggeram. Tidak, jika dia datang seperti itu, kamu pasti lari. Serigala penyesat itu datang memakai kostum domba. Dia terlihat seperti Kristen. Dia berbicara menggunakan istilah-istilah Kristen. Dia berdoa dalam nama Yesus. Dia bahkan mungkin melakukan mukjizat. Tapi di dalamnya adalah roh antikristus yang membinasakan jiwa. Alkitab dengan tegas mengatakan di 2 Korintus 11 ayat 4, bahwa ada orang-orang yang memberitakan Yesus yang lain, yang membawa roh yang lain, dan menawarkan Injil yang lain. Dan tragedi besar zaman ini adalah jutaan orang Kristen yang kurang dibekali, yang jarang mendalami kitab suci, yang minim pemahaman teologis, yang lebih menyukai khotbah motivasi instan, sedang berjalan bersama, tanpa sadar, menuju arah yang berbahaya, sejajar dengan berbagai ajaran yang menyimpang dari iman sejati. Hari ini, pada saat ini juga, kita akan mengungkap 5 sistem kepercayaan yang tampak sangat Kristen, yang memakai gedung gereja, yang mengutip Alkitab namun pada hakikatnya menyesatkan dan menjauhkan jiwa dari keselamatan kekal. Kita akan membedahnya dengan jujur, tanpa basa-basi, tanpa pengaburan, dan tanpa kompromi terhadap kebenaran. Siapkan hatimu, karena kebenaran ini mungkin terasa tidak nyaman bagi daging, mengguncang ego, tetapi inilah satu-satunya obat yang mampu memulihkan jiwa dari racun kesesatan. Yang pertama adalah Mormonisme, atau Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir (LDS). Jangan tertipu dengan penampilan luar mereka yang sangat rapi. Kamu pasti pernah melihat misionaris mereka. Anak-anak muda, ganteng-ganteng, pakai kemeja putih, dasi, name tag hitam, naik sepeda atau jalan kaki dengan sopan mengetuk pintu rumahmu. Mereka menawarkan nilai-nilai keluarga yang harmonis. Iklan-iklan mereka di media sosial sangat menyentuh hati. Plang gereja mereka bertuliskan Gereja Yesus Kristus. Tapi ini adalah salah satu penyesatan terbesar dan terhalus yang pernah ada. Mengapa saya katakan demikian? Karena fondasi iman mereka bukan Alkitab. Mereka memiliki kitab suci tambahan yang mereka anggap setara, bahkan dalam praktiknya lebih tinggi otoritasnya daripada Alkitab, yaitu Kitab Mormon. Saat seseorang berani menambahkan sesuatu pada firman Tuhan yang sudah lengkap, mereka sedang mengundang kutuk atas diri mereka sendiri seperti yang tertulis jelas di Wahyu 22:18. Tapi yang jauh lebih mengerikan adalah teologi mereka tentang siapa itu Allah.
Mereka tidak menyembah Allah yang esa seperti yang Alkitab katakan. Mereka percaya pada doktrin yang sangat aneh dan menghujat, bahwa Allah Bapa dulunya adalah manusia biasa seperti kita yang hidup di planet lain, yang memiliki Tuhan lain sebelumnya. Lalu dia berproses, belajar dan taat hingga akhirnya naik pangkat menjadi Tuhan. Dan yang paling gila, mereka mengajarkan bahwa tujuan akhir hidupmu adalah untuk mengikuti jejak itu. Untuk menjadi Tuhan-Tuhan kecil yang memiliki planet sendiri, disembah oleh ciptaanmu sendiri nantinya, dan memiliki istri-istri roh di surga untuk melahirkan bayi-bayi roh selamanya. Ini adalah politeisme, penyembahan banyak Tuhan yang dibungkus dengan kemasan Kristen. Ini adalah kebohongan iblis yang sama persis dengan yang dia bisikkan di Taman Eden kepada Hawa. Kamu akan menjadi seperti Allah. Lebih parah lagi, siapa Yesus menurut mereka? Yesus mereka bukanlah Allah, anak yang kekal dan setara dengan Bapa. Yesus dalam teologi Mormon adalah saudara kandung roh dari Lucifer. Dengar itu, mereka menyamakan juru selamat kita, raja segala raja, dengan iblis sebagai sesama saudara di alam praeksistensi. Ini adalah hujatan yang luar biasa. Jika kamu mengikuti Yesus versi Mormon, kamu sedang mengikuti Yesus palsu yang tidak bisa menyelamatkan siapapun. Kamu sedang menyembah berhala imajinasi manusia Joseph Smith, seorang penipu yang mengaku melihat malaikat Moroni. Lari dari ajaran ini. Yang kedua adalah Saksi Yehua. Ini adalah kelompok yang paling rajin, paling militan. Mereka mengetuk pintu rumahmu di hari Minggu pagi saat kamu masih tidur. Mereka berdiri di pinggir jalan dengan rak buku, membagikan majalah Menara Pengawal dan Sadarlah. Mereka terlihat sangat saleh. Mereka tidak merokok, mereka tidak ikut perang, mereka menolak transfusi darah demi ketaatan. Mereka mengklaim sebagai satu-satunya organisasi Tuhan yang benar di muka bumi. Tapi di balik itu semua tersembunyi racun teologis yang sangat mematikan. Mereka menyangkal keilahian Yesus Kristus secara total. Bagi Saksi Yehua, Yesus bukanlah Allah Yahweh yang menjadi manusia. Bagi mereka, Yesus hanyalah ciptaan pertama, seorang malaikat besar bernama Mikael yang diciptakan Allah, lalu dikirim ke bumi menjadi manusia, lalu mati, dan menurut mereka matinya bukan di salib, tapi di tiang pancang karena mereka membenci simbol salib. Dan kemudian dibangkitkan sebagai makhluk roh kembali, bukan tubuh fisik. Mereka mati-matian menyerang doktrin Tritunggal Maha Kudus dan menganggapnya sebagai ajaran iblis atau pagan. Camkan ini baik-baik saudaraku. Jika Yesus bukan Allah, maka darahnya tidak cukup bernilai untuk menebus dosa seluruh umat manusia kepada Allah yang kekal. Hanya Allah yang bisa menanggung murka Allah. Jika Yesus hanya ciptaan betapapun tingginya status dia, maka menyembahnya adalah penyembahan berhala. Saksi Yehua begitu putus asa untuk membuktikan kesesatan mereka sampai-sampai mereka telah mengubah Alkitab mereka sendiri, terjemahan Dunia Baru New World Translation, dengan cara yang licik. Mereka mengubah Yohanes 1:1 dari firman itu adalah Allah menjadi firman itu adalah suatu Allah, a God dengan A kecil. Mereka menurunkan derajat Sang Pencipta menjadi sekadar ciptaan. Selain itu, keselamatan di dalam Saksi Yehua adalah berdasarkan usaha dan ketaatan buta kepada organisasi Menara Pengawal di Brooklyn, bukan semata-mata karena kasih karunia. Jemaat mereka hidup dalam ketakutan konstan akan hari Armageddon, dituntut untuk terus melaporkan jam dinas penginjilan agar dianggap layak selamat. Jika kamu keluar dari organisasi ini, kamu akan dikucilkan total, dianggap mati oleh keluargamu sendiri. Ini bukan Injil kasih karunia yang memerdekakan, ini adalah perbudakan rohani. Mereka terlihat Kristen, tapi mereka menolak batu penjuru iman Kristen, yaitu keilahian mutlak Sang Putra. Yang ketiga, dan ini sangat populer serta meracuni banyak gereja di Indonesia, adalah teologi kemakmuran. Prosperity Gospel. Ini adalah agama yang paling cepat bertumbuh, namun paling cepat membusukkan jiwa. Mereka menggunakan Alkitab, mereka menyebut nama Yesus, mereka berteriak haleluya, paling keras sampai serak. Bahasa roh mereka paling ribut,
tetapi Tuhan yang sebenarnya mereka sembah di dalam hati mereka adalah Mamon, uang, harta dan kesuksesan. Injil yang mereka beritakan adalah Injil yang diputarbalikkan secara total. Ikut Yesus pasti kaya, pasti sehat, pasti sukses, pasti naik pangkat. Kalau kamu miskin, kalau kamu sakit, kalau bisnismu bangkrut, itu karena imanmu kurang, atau ada dosa yang belum dibereskan, atau persembahanmu kurang banyak. Ini adalah ajaran yang sangat bermasalah dan menyalahgunakan nama Tuhan. Yesus tidak lagi dipahami sebagai Tuhan dan Juru Selamat dari dosa, melainkan direduksi menjadi alat pemuas keinginan duniawi, seolah ia hanyalah sarana untuk memperoleh keuntungan materi. Para pengkhotbahnya sering tampil dalam kemewahan berlebihan, menggunakan jet pribadi, jam tangan bernilai fantastis, dan pakaian sangat mahal yang semuanya berasal dari persembahan jemaat sederhana yang dibujuk dengan janji-janji kosong tentang pelipat gandaan berkat dan keuntungan finansial instan. Berbagai praktik komersialisasi rohani pun muncul, penjualan minyak urapan, air yang disebut suci, hingga kain doa dengan harga tinggi, seakan-akan rahmat Tuhan dapat diperjualbelikan. Perilaku seperti ini mengingatkan kita pada kisah Simon si penyihir yang dengan tegas ditegur oleh Rasul Petrus. Mereka melupakan fakta sejarah bahwa Yesus sendiri tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Mereka menghina para rasul yang hidup menderita, dianiaya, kelaparan, dan mati miskin demi Injil. Apakah Paulus kurang iman karena dia dipenjara dan karam kapal? Apakah Petrus dikutuk karena dia mati di salib terbalik? Apakah Stefanus kurang persembahan karena dia mati di rajam batu? Teologi kemakmuran menghapus salib dari kekristenan. Mereka hanya mau mahkota tanpa mau memikul salib. Mereka mengajarkan jemaat untuk mencintai dunia, padahal Alkitab berkata dengan tegas, barang siapa mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. 1 Yohanes 2:15. Jika Tuhanmu adalah perutmu dan kemuliaanmu adalah aibmu, maka ujung hidupmu adalah kebinasaan. Filipi 3:19. Ini adalah penyembahan berhala materialisme yang berkedok kekristenan. Yang keempat adalah Kristen liberal atau progresif. Ini adalah serigala yang sangat halus, bersembunyi di balik kata-kata manis yang terdengar indah di telinga manusia modern, seperti kasih, toleransi, inklusif, dan open-minded. Gereja-gereja seperti ini terlihat sangat modern, sangat menerima siapa saja, estetik di Instagram, dan sangat intelektual. Tapi apa yang sebenarnya mereka lakukan? Mereka secara sistematis menghancurkan otoritas Alkitab. Bagi mereka, Alkitab bukanlah firman Tuhan yang mutlak dan tanpa salah, inerrant, melainkan hanya kumpulan tulisan manusia kuno yang berisi bias budaya, mitos, dan dongeng yang harus ditafsir ulang atau didekonstruksi sesuai dengan norma sosial zaman sekarang. Akibatnya, sangat fatal dan mengerikan. Mereka mulai menyangkal adanya neraka karena dianggap konsep yang jahat dan tidak sesuai dengan Tuhan yang Maha Kasih. Mereka menolak konsep bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, eksklusifisme, dan mulai mengajarkan bahwa semua agama pada dasarnya menuju kepada Allah yang sama, universalisme. Bahwa Yesus hanya salah satu jalan, bukan satu-satunya. Mereka mulai mengkompromikan dosa dengan mengatakan bahwa gaya hidup LGBT, aborsi, dan kebebasan seksual adalah sesuatu yang diberkati Tuhan, mengabaikan ribuan tahun ajaran Alkitab tentang kekudusan. Mereka berkata, Tuhan itu kasih, Dia memberkati cinta siapa saja, sambil membuang ayat-ayat yang menegur dosa tersebut sebagai ketinggalan zaman. Mereka menciptakan Tuhan sesuai gambaran dan keinginan mereka sendiri. Sebuah Tuhan boneka yang tidak pernah marah, tidak pernah menghakimi, tidak punya standar kekudusan, dan selalu menyetujui apapun yang manusia lakukan atas nama cinta. Ini bukan Kristen. Ini adalah humanisme sekuler yang memakai topeng agama. Mereka membuang darah Kristus,
karena mereka merasa manusia pada dasarnya baik dan tidak perlu ditebus dari murka Allah. Ini adalah agama yang membuat orang merasa nyaman dalam dosa mereka, meninabobokan hati nurani, sampai mereka terbangun di dalam api kekal dan menyadari bahwa kasih yang mereka agungkan ternyata adalah penipuan yang membinasakan. Dan sekarang kita sampai pada nomor 5. Ini adalah yang paling mengerikan. Paling banyak jumlahnya, dan paling sulit dideteksi karena berada tepat di dalam gereja-gereja Injili kita sendiri, duduk di sebelahmu, atau bahkan mungkin itu adalah kamu sendiri. Inilah agama Kristen KTP, atau legalisme moralis, nominal Christianity. Kenapa ini paling mengerikan? Karena penipuan terbesarnya bukan pada teologi yang aneh-aneh, tapi pada rasa aman palsu. Ini adalah jutaan orang yang yakin seyakin-yakinnya bahwa mereka adalah orang Kristen sejati hanya karena mereka lahir di keluarga Kristen. 2. Mereka sudah dibaptis waktu bayi atau sidi. 3. Mereka rajin ke gereja setiap minggu. 4. Mereka memberi persembahan. 5. Mereka aktif pelayanan, jadi panitia Natal, main musik, atau jadi usher. Mereka terlihat sangat Kristen dari luar. 6. Mereka hafal doa Bapa Kami di luar kepala. Mereka tahu semua lagu penyembahan terbaru. 7. Mereka punya stiker Jesus is Lord di mobil mereka. Tapi dengar baik-baik. Dengar dengan telinga hatimu. Mereka tidak pernah mengalami kelahiran kembali yang sejati. Mereka tidak pernah benar-benar hancur hati, menangis, dan jijik karena dosa mereka di hadapan Tuhan yang kudus. Dasar keyakinan keselamatan mereka bukanlah pada karya Yesus yang sempurna di kayu salib semata, melainkan pada kebaikan dan performa mereka sendiri. Jika ditanya, kenapa kamu yakin masuk surga? Jawaban jujur dalam hati mereka adalah, ya, karena saya orang baik. Saya tidak membunuh, saya tidak merampok, saya rutin ke gereja, saya melayani Tuhan. Masa Tuhan masukkan saya ke neraka? Ini adalah bentuk kesombongan rohani yang sangat serius dan berbahaya. Inilah sikap orang Farisi yang muncul kembali di zaman modern. Mereka berusaha membenarkan diri di hadapan Allah melalui usaha, perbuatan, dan ritual keagamaan mereka sendiri. Padahal Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa segala kesalehan kami seperti kain kotor di hadapannya. Yesaya 64 ayat 6. Ungkapan kain kotor ini dalam bahasa aslinya menunjuk pada sesuatu yang najis dan tidak layak dipersembahkan. Begitulah nilai kebaikan manusia jika dipisahkan dari pengorbanan dan darah Yesus. Dan inilah kelompok yang nantinya akan mengalami kejutan terbesar dan paling tragis di hari penghakiman. Dengarkan nubuat Yesus yang mengerikan di Matius 7:22-23. Ini adalah ayat paling menakutkan di seluruh Alkitab. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Lihat, perhatikan kata banyak. Bukan sedikit, tapi banyak. Mereka memanggil Tuhan, Tuhan. Mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan secara intelektual. Mereka bahkan melakukan pelayanan hebat, mengusir setan, bernubuat, bikin mukjizat. Mereka mungkin pendeta, majelis, aktivis gereja top. Tapi apa jawaban Yesus? Apakah Yesus berkata, "Wah, hebat pelayananmu, silahkan masuk"? Tidak, akan berterus terang kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Kata mengenal di sini dalam bahasa aslinya, ginosko, artinya hubungan yang intim, sedalam hubungan suami istri. Agama nomor 5 ini adalah agama tanpa hubungan pribadi dengan Kristus. Ini adalah ritual kosong yang tidak menyelamatkan. Mereka mengikuti agama Kristen, tapi mereka tidak mengikuti Kristus. Mereka ada di dalam gedung gereja, tapi mereka bukan bagian dari tubuh Kristus. Mereka Kristen di KTP, tapi ateis dalam praktik hidup sehari-hari. Ini adalah penipuan diri sendiri yang paling tragis dari semuanya.
Bayangkan kengeriannya. Yakin masuk surga seumur hidup, melayani seumur hidup, tapi di detik terakhir mendengar vonis enyahlah dari bibir Yesus yang mereka pikir mereka layani. Kesimpulannya sangat jelas dan tidak bisa ditawar lagi. Iblis sedang bekerja lembur 24 jam sehari untuk menciptakan imitasi-imitasi kekristenan ini. Tujuannya satu, untuk menyeret sebanyak mungkin jiwa ke neraka bersamanya dengan cara yang paling halus. Dia tidak peduli apakah kamu menjadi Mormon, saksi Yehova, pengikut teologi kemakmuran yang serakah, liberal yang kompromi, atau sekadar Kristen KTP yang munafik dan legalis. Selama kamu tidak berpegang pada Injil yang murni, bahwa kita adalah pendosa bangkrut yang pasti binasa, dan hanya bisa diselamatkan oleh kasih karunia semata, melalui iman semata, kepada Yesus Kristus semata, yang adalah Allah sejati dan manusia sejati, yang mati menebus dosa dan bangkit kembali, maka kamu sedang berada di jalan yang lebar dan luas yang menuju kepada kebinasaan. Waspadalah, bukalah matamu dan ujilah setiap ajaran. Jangan menelan mentah-mentah perkataan siapapun hanya karena penampilan, gelar, atau mimbar yang megah. Kitab suci mengingatkan bahwa kejahatan pun dapat menyamar sebagai terang. Bacalah Alkitabmu sendiri dengan rasa takut akan Tuhan. Jika hari ini hatimu ditegur, jika kamu merasa tersentuh, jika kamu menyadari mungkin terjebak dalam ajaran yang menyesatkan atau iman yang hanya sebatas identitas, jangan menutup hati atau membela diri. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan sekarang juga. Datanglah dengan pertobatan yang tulus. Carilah wajah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Keselamatan jiwamu terlalu berharga untuk dipertaruhkan pada iman yang dangkal dan menyesatkan. Jangan sampai kamu menyesal di kekekalan, di tempat di mana ulat tidak mati dan api tidak padam, hanya karena kamu malas mencari kebenaran saat masih hidup. Jika video ini menamparmu, membuka matamu, dan membakar semangatmu untuk kembali pada kebenaran, jangan simpan sendiri. Jangan lupa subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kebenaran keras lainnya yang jarang berani disampaikan orang lain. Sebarkan video ini kepada teman-temanmu, keluargamu, grup gerejamu. Jadilah penjaga bagi saudaramu. Selamatkan mereka yang sedang tersesat dalam penipuan-penipuan halus ini. Mungkin satu share dari kamu bisa menyelamatkan satu jiwa dari api neraka. Shalom. Tuhan Yesus memberkati mereka yang mencintai kebenaran lebih dari kenyamanan, dan memberkati mereka yang berani memikul salib yang sesungguhnya. Sampai jumpa di pengadilan Kristus. Pastikan kamu dikenal olehnya.